Membangun jemaat dengan metode sistem 5 faktor. Mengapa pelayanan gereja dan jemaat tidak berkembang? Mengapa merasa seperti berjalan di tempat atau bahkan mundur? Untuk ini, mari kita pelajari apa yang dipaparkan oleh seorang pakar pembangunan jemaat, Dr. Jan Hendricks, yang mengemukakan teorinya yang terkenal dengan nama teori sistem 5 faktor. Metode ini sangat menolong para pelayan dan para pemimpin gereja sekarang ini untuk membangun jemaat agar terus bertumbuh dan berbuah di dalam Allah. Apa saja kelima faktor itu? Pertama, iklim. Kedua, kepemimpinan. Ketiga, struktur. Keempat, tujuan dan tugas. Serta kelima, konsepsi identitas atau jati diri. Kelima faktor ini sangat terkait satu sama lain dalam usaha membangun jemaat. Semua komponen, unsur atau bagian dalam gereja atau jemaat merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling bekerja sama untuk mencapai satu tujuan bersama. Agar semakin jelas bagi kita, baiklah akan saya uraikan secara singkat setiap faktor yang sudah saya sebutkan tadi. Faktor pertama yaitu faktor iklim. Iklim merupakan faktor yang membedakan suatu organisasi, gereja, atau jemaat. Ada organisasi dengan iklim positif yang di dalamnya orang bekerja dengan senang. Ada juga organisasi yang iklimnya tidak membuat orang merasa nyaman. Ini juga berlaku bagi gereja. Masing-masing gereja memiliki iklim yang berbeda. Iklim ini sangat menentukan apakah anggota jemaat berpartisipasi dengan senang hati dan efektif atau tidak. Dalam organisasi dengan iklim positif, orang akan berkomunikasi dengan lebih banyak, lebih terbuka, dan lebih jujur. Ini tentu saja akan meningkatkan kualitas karya atau kinerja anggota. Selain itu, orang akan lebih rela saling melayani dan membantu dalam pelaksanaan tugas dengan berbagai bentuk dan cara. Lebih mudah saling memberikan informasi yang penting dan saling mengoreksi kekurangan. Karena itulah, iklim yang baik membuat orang lebih senang dalam partisipasi mereka. Ciri iklim yang positif ialah manusia dilihat sebagai subjek. Pemimpin dan anggota sama-sama subjek. Karena sebagai subjek, maka setiap orang harus dilibatkan dalam aliran informasi, dalam proses pengambilan keputusan, dan dalam perumusan tujuan. Dalam iklim positif, setiap anggota jemaat dipanggil untuk memikul tanggung jawab dalam kebebasan. Ini berarti bahwa anggota jemaat bertanggung jawab tidak hanya atas pelaksanaan kebijakan, melainkan juga atas perumusan kebijakan. Sekarang kita masuk kepada faktor kedua, yaitu faktor kepemimpinan. Faktor kepemimpinan ini terkait sekali dengan gaya seseorang ketika memimpin. Gaya dan cara kepemimpinan ini sangat berpengaruh terhadap vitalitas organisasi, gereja, dan jemaat pada umumnya. Gaya kepemimpinan yang baik tentu saja akan membuat perubahan menuju pembangunan jemaat yang baik. Sebaliknya, kepemimpinan yang buruk akan membuat gereja atau jemaat tidak berkembang dengan baik. Setiap pemimpin haruslah mengingat fungsinya sebagai pelayan yang membantu dan mendorong setiap komponen dalam gereja untuk bersama-sama mencapai hasil yang diinginkan bersama. Kepemimpinan akan memberikan semangat bila fungsinya adalah sebagai orang yang melayani dan tidak sebagai orang yang memerintah. Artinya, kepemimpinan bertujuan untuk mendukung orang, kelompok, grup, atau seksi dan menolong mereka untuk menjalankan tugas, bukan untuk mendiktekan apa yang harus mereka jalankan. Kepemimpinan hendaknya dilangsungkan sedemikian rupa sehingga keberadaan manusia sebagai subjek diakui dan didukung.
Relasi yang terbentuk antara pemimpin dan anggota pun adalah relasi antara subjek dan subjek, bukan antara subjek dan objek. Tugas sesungguhnya dari kepemimpinan ialah membantu dan menyokong anggota, khususnya dengan menyediakan apa saja yang diperlukan anggota untuk melaksanakan tugasnya dengan baik. Menolong anggota agar kapasitasnya dapat berkembang, menggarisbawahi arti tujuan-tujuan, menekankan pentingnya tujuan itu, dan mengembangkan komunitas atau jemaat. Mengingat itulah, untuk dapat menjalankan pelayanan, maka seorang pemimpin harus mudah didekati anggota, harus mendengarkan anggota dengan baik, rela melepaskan kuasa, yaitu dengan memperkecil jarak sosial dan meninggalkan fasilitas khusus yang diberikan, terbuka akan kritik, dan mampu mengemban tugas. Faktor ketiga dari metode sistem 5 faktor ini adalah faktor struktur. Yang dimaksud dengan struktur adalah keseluruhan relasi dan hubungan antara orang yang memegang posisi-posisi organisatoris yang formal dan informal, yang institusional dan kurang institusional. Formal dan informal menunjukkan bahwa struktur tidak hanya mengenai relasi yang dicatat dalam buku bagan struktur, peraturan, dan tata gereja, melainkan juga mengenai patokan relasi yang de facto ada. Dalam patokan itu, beberapa aspek dapat dibeda-bedakan, seperti relasi antara masing-masing anggota individual dalam organisasi, relasi antara anggota individual dan organisasi sebagai keseluruhan, dan juga dengan kelompok-kelompok yang merupakan bagiannya, dan relasi antara kelompok-kelompok di dalam organisasi. Ada relasi yang didasarkan pada sesuatu yang dimiliki bersama, yang bersifat pribadi akan ditempatkan di belakang termasuk kepentingan pribadi. Relasi seperti ini biasanya mengikuti pedoman tertentu, seperti pertama, keterbukaan, yaitu tidak menyembunyikan rahasia satu sama lain sepanjang ini terkait untuk kepentingan bersama. Kedua, pengorbanan, yaitu kerelaan untuk mendahului yang dimiliki bersama atas kepentingan pribadi. Ketiga, kelangsungan, yaitu sifat relasi yang memerlukan kontak langsung atau bertemu muka terkait untuk kepentingan bersama. Struktur dapat menghalangi dan dapat pula memajukan vitalitas jemaat. Untuk kemajuan dan vitalitas jemaat diperlukan antara lain, pertama, kelompok jabatan dan kategorial yang mempunyai ruang untuk bergerak sendiri. Kedua, pendelegasian atau penyebaran kuasa. Ketiga, rapat jemaat untuk menentukan kebijakan dan melakukan evaluasi. Keempat, komunikasi intensif dan non-formal antara bagian atau seksi dan antara bagian atau seksi dan jemaat. Faktor keempat adalah tujuan dan tugas. Vitalitas jemaat tidak hanya ditentukan oleh perwujudan iklim, kepemimpinan, dan struktur, melainkan juga oleh kualitas tujuan dan tugas. Tujuan ialah sesuatu yang dikejar. Tugas ialah pekerjaan yang disanggupi oleh seseorang atau kelompok. Tujuan dan tugas saling terkait dan erat hubungannya satu sama lain. Melalui tugas, orang mengejar sesuatu. Itulah yang disebut tujuan. Tujuan itu kemudian dilaksanakan, dan hal ini membawa ke perumusan tugas melalui tujuan kerja. Tujuan itu harus jelas dan konkret. Untuk pelaksanaan tugas, setiap anggota harus diberikan ruang agar berfungsi sebagai subjek. Apakah orang bekerja dengan senang dan secara efektif tergantung juga pada jenis tugasnya. Iklim, kepemimpinan, struktur memang sangat penting. Dan yang menjadi engsel ketiganya adalah kualitas tugas atau pekerjaan. Isi tugas
berpengaruh terhadap struktur, mendorong ke arah gaya kepemimpinan tertentu, dan membawa ke proses-proses komunikasi atau iklim tertentu. Maka kualitas tugas berpengaruh terhadap semua aspek organisasi. Tujuan kerja akhirnya harus diterjemahkan ke dalam kegiatan atau tugas orang dan kelompok. Kalau tugas tidak menarik, maka ada konsekuensi yang serius bagi vitalitas jemaat, yaitu orang enggan menjalankan tugasnya. Sesudah masa kerja habis, mereka tidak mau menerima tugas lagi, atau mereka malahan tidak memperlihatkan dirinya dalam jemaat. Karena itulah, penting sekali meninjau kembali aspek ketertarikan tugas-tugas yang dijalankan oleh para pelayan pastoral, penatua, anggota seksi atau anggota komisi dan sebagainya. Untuk itu, perlu merumuskan tujuan kerja secara bersama-sama dengan memperhitungkan kondisi jemaat dan problematik anggota jemaat serta masyarakat. Selain itu, tugas-tugas di jemaat harus memenuhi syarat yang dapat diringkaskan dengan kalimat tanya seperti, apakah tugas sudah jelas? Apakah tugas menarik? Apakah tugas terjangkau? Apakah ada hubungan yang jelas antara tugas dan masalah real dalam jemaat? Apakah tugas merupakan konsekuensi dari maksud gereja? Apakah dengan tugas itu karya anggota dihargai? Sekarang kita masuk kepada faktor terakhir, yaitu konsepsi identitas atau jati diri. Pada umumnya, dapat dikatakan bahwa gereja yang mempunyai konsepsi identitas yang jelas dan yang dimiliki bersama lebih menarik daripada gereja yang tidak mempunyai konsepsi atau yang konsepsi identitasnya kurang jelas. Meski demikian, tidak serta-merta dapat dikatakan bahwa konsepsi yang jelas selalu meningkatkan sifat kemenarikan dari gereja tersebut. Yang penting adalah isi konsepsi dan lebih-lebih kecocokan konsepsi itu dengan faktor-faktor yang berpengaruh positif terhadap menariknya suatu gereja. Identitas berarti kekhasan organisasi atau sesuatu yang mencirikannya dan membedakannya dari gereja lain. Kekhasan ini tidak dapat ditinggalkan dan harus dipertahankan dalam segala proses perubahan. Dalam kekhasan itulah terletak kesinambungan gereja. Kalau kekhasan itu hilang, maka gereja kehilangan identitasnya. Karena itulah, istilah identitas menunjukkan yang khas atau yang membedakannya dari yang lain, atau sesuatu yang tetap dalam perubahan. Pengertian identitas dapat dipakai dalam dua arti. Pertama, dalam arti yang lebih objektif sebagai yang tetap sama dalam segala perubahan. Dan kedua, dalam arti yang lebih subjektif sebagai definisi diri. Istilah konsepsi identitas ini mengungkapkan dengan baik bahwa kita berbicara mengenai pandangan tentang realitas, yaitu sesuatu yang harus dikembangkan oleh grup, oleh kelompok, oleh bagian, atau oleh seksi dalam gereja. Pengertian identitas dipakai untuk gambaran diri gereja atau jemaat yang di dalamnya diekspresikan siapakah kita dan apa misi kita dalam masyarakat ini, di masa kini dan di tempat ini. Konsepsi identitas tidak terletak di masa lampau, melainkan di masa kini atau di hari depan. Dan konsepsi identitas ini terikat pada tempat dan waktu. Karena itulah, pembentukan konsepsi identitas merupakan penugasan penting bagi jemaat. Demikianlah uraian singkat tentang metode sistem 5 faktor yang sangat baik diterapkan oleh para pelayan dan para pemimpin gereja untuk membangun jemaat yang terus bertumbuh dan berbuah di dalam Allah. Amin.